Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan bersama-sama menyimak bagaimana teknik kita memberikan penomoran yang berbeda-beda dalam satu dokumen Word. Nah, kasus semacam ini biasanya rekan-rekan temui pada saat menulis laporan ilmiah, baik itu laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau proposal penelitian, atau laporan dari sebuah penelitian yang di dalamnya harus menyertakan beberapa bagian yang melibatkan penomoran yang berbeda-beda. Di kasus kita kali ini, saya punya sebuah dokumen yang akan kita gunakan sebagai studi kasus untuk menerapkan dokumen yang memiliki nomor halaman berbeda-beda. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Biasanya di laporan ilmiah itu ada cover, nanti ada nomornya memang satu secara pengakuan, tapi secara fakta tidak terlihat. Kemudian di halaman tulisan biasanya nomor 2 Romawi, daftar nomor 3 Romawi, dan seterusnya. Daftar tabel ini masih angka Romawi semua. Kemudian nanti sampai di ringkasan, kalau misalnya ada kata pengantar, ada moto, itu biasanya diberikan nomor dalam bentuk angka Romawi. Nah, begitu masuk di bab 1, biasanya rekan-rekan sudah mulai menggunakan angka nomor seperti pada umumnya. Tapi biasanya di bab 1 itu posisinya ada di bagian bawah, kemudian konten atau isi dari bab itu ada di bagian kanan atas. Nanti pergantian bab juga sama. Bab 2, maka posisinya nomornya ada di bawah, dan isi konten dokumen di bab 2 ada di bagian atas dan nah, tapi sekali lagi itu menyesuaikan gaya penulisan, aturan penulisan, petunjuk teknis maupun panduan penulisan yang berlaku di tempat rekan-rekan semuanya. Baiklah, kita mulai saja bagaimana teknik untuk mengimplementasikan penomoran yang berbeda. Nah, yang nanti akan banyak kita lakukan rekan-rekan sekalian adalah rekan-rekan sering melakukan double klik di bagian atas ini supaya kita bisa masuk bagian header dan footer, karena angka-angka baik itu nomor Romawi maupun angka numerik biasa itu letaknya di bagian atas dan bawah yang biasa kita sebut sebagai header dan footer. Header adalah bagian yang selalu muncul di setiap halaman, footer adalah bagian yang selalu muncul di setiap halaman di bagian bawah. Kalau header di atas, kalau footer di bawah. Nah, kemudian untuk memastikan apakah dokumen kita sudah rapi, rekan-rekan bisa dari video itu kita masuk di, kalau sekarang yang aktif adalah screen layout, kita masuk ke bagian draft untuk melihat batas antar halaman. Ini deretnya bentuknya titik, artinya halaman kita ini belum mengimplementasikan layout yang dari break. Bisa kalau kita pakai break ya, page misalnya, dia akan nanti terbentuk seperti potong, ada apa namanya, simbol gunting di sini ya. Artinya di sini kita belum melakukan proses tick break apapun. Rekan-rekan bisa kembali lagi ke screen layout. Nah, rekan-rekan cukup dari sini. Kita skenario-nya adalah memberi angka Romawi mulai angka 1 Romawi di cover, tapi khusus untuk cover tidak terlihat. Maka rekan-rekan dari menu insert kita setting dulu format page number-nya. Di sini mulai dari angka 1 tapi jenisnya Romawi kecil. Kemudian setelah formatnya kita atur, kita masuk di bagian insert page number, letakkan di bagian bottom of page, kemudian di center atau bagian tengah. Nah, otomatis rekan-rekan akan dibawa ke bagian footer yang di posisinya di tengah Romawi terlihat di sini. Nah, seperti ini angka Romawinya terlihat di sini. Nah, ini karena semuanya masih satu dokumen utuh, maka semuanya menjadi angka Romawi. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, nanti skenario-nya adalah mulai bab 1 bukan angka Romawi lagi, tapi mulai bab 1 adalah angka numerik biasa. Rekan-rekan bisa close seperti itu. Nah, perhatikan lagi bagian cover. Di sini kita dianjurkan secara aturan umum tidak ada angkanya ya, karena tidak ada angka yang muncul di sini dalam bentuk apapun, maka rekan-rekan bisa different page. Perhatikan sebelum kita mengimplementasikan different page.
Di sini masih tertulis footer, di sini juga footer. Different page kita aktifkan untuk first page-nya. Apa yang terjadi? Tertulis first page footer. Di sini footer. Artinya di sini sudah sesuatu yang independen, berbeda, terpisah. Jadi terpisahnya bagaimana? Di sini link to previousnya tidak aktif. Artinya first page ini adalah halaman yang berdiri sendiri dari keseluruhan halaman setelahnya. Jadi kalau di sini mau diapa-apain ya sudah, perilakunya nanti berbeda. Maka di sini otomatis tidak terlihat apapun ya. Jadi tidak ada nomor halaman yang muncul. Nah, skenario pertama sudah selesai. Rekan-rekan bisa review. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6 ringkasan. Nah, di sini kita sudah sampai angka 7. Nah, ini jangan angka 8 Romawi, tapi di sini adalah angka 1 di bagian bawah. Nah, rekan-rekan bisa klik saja di sini karena kita mau mulai nomor angkanya numerik dari sini. Di bagian B ini rekan-rekan bisa letakkan di sini. Kemudian dari menu page layout kita pilih break, pilih next page. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat di bagian view, pilih draft, tempatkan di bagian bab 1. Nah, terlihat section break adalah next page. Ada garis deret 2 titik-titik. Seperti itu rekan-rekan ya. Kita print layout dulu masuk. Nah, apa juga dampaknya? Double klik di bagian header, tertulisnya di sini adalah section 2, di sini section 1. Artinya kalau kita dianalogikan punya ruangan, itu kita berikan dinding supaya terjadi ruangan sebanyak 2 ruang. Dikasih hijab pembatas. Kalau sudah dikasih hijab pembatas, biasanya sebelahnya adalah laki-laki, sebelahnya adalah perempuan. Artinya antara bagian yang satu dan bagian lain sudah terpisah. Atau bahasa lainnya kita penggal jadi section 1 dan section 2. Nah, apa konsekuensi dari section 1 dan section 2? Maka di section 2 penemorannya akan dimulai lagi dari pertama ya. Rekan-rekan bisa lihat 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Terus ke bawah. Jadi di sini kita sudah punya section. Nah, kalau rekan-rekan mau lihat di sini ada preview section ya, ada next section. Nah, section 2 ya. Seperti itu. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, rekan-rekan, kita di sini skenario adalah mau memberikan angka 1 ya di sini. Nah, rekan-rekan bisa tulis saja di sini. Nah, di sini ya, insert page number. Di sini formatnya kita ubah menjadi angka numerik biasa di OK. Nah, apa yang terjadi rekan-rekan? Di sini berubah jadi angka 2. Di sini berubah jadi 0. Nah, tapi selanjutnya kita pastikan dulu tulisan same as previousnya ini hilang. Di sini kita tulis dulu ya, same previousnya hilang supaya hubungan antara section 1 dan section 2 itu tidak terbentuk. Di bagian header kita nonaktifkan. Di bagian sini masih ada tulisan previousnya same, kita nonaktifkan juga ya. Di bagian sini masih ada tertulis as previous, kita nonaktifkan. Di bagian sini juga dinonaktifkan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi di section 2 kita 2 kali karena aspek itu berdiri sendiri di section 2 ya. Di sini juga berdiri sendiri. Nah, kalau sudah masing-masing tidak sama, tidak terhubung, maka rekan-rekan bisa hapus saja di sini, tidak masalah ya, dihapus. Nah, di bawah ini kosong semua, tidak ada halaman. Nah, sementara di bagian section 1 tidak masalah karena sectionnya sudah terpisah. Nah, di sini rekan-rekan bisa insert khusus untuk first page header itu angka 1. Coba pastikan dulu 1 benar ya. Kemudian kita page number letakkan di bawah khusus untuk angka 1 sebagai awal bab. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Bagaimana dengan halaman berikutnya?
halaman berikutnya kita juga harus memberikan nomor lagi. Coba insert page number. Nah, coba lihat format page numbernya. Ya, betul. Format page numbernya di sini kita pilih kanan atas. Nah, sudah rekan-rekan. Baik. Bab 1 di sini, bawah, bab 1 berikutnya di halaman atas, ya, sebelah kanan penomorannya. Nah, di sini yang ikut terus karena masih section 2. Nah, maka di sini harus diapakan rekan-rekan? Sama, harus kita page layout, break, next page. Nah, apa yang terjadi? Dimulai dari angka 1, dimulai angka 2. Formatnya sama dengan format yang kita masukkan di section sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang rekan-rekan lakukan apa? Insert page number. Karena ini adalah urut dari halaman sebelumnya, maka rekan-rekan cukup tidak perlu memasukkan insert page number lagi secara bottom tadi atau top lagi. Cukup format page numbernya diisi dengan continuous from previous section, kemudian di OK. Apa yang terjadi? Setelah 3 di atas, 4 di bawah, 5, 6, 7, 8. Nah, 9 salah, ini harusnya di bawah. Di sini rekan-rekan page layout, break, next page. Nah, ya, next page angkanya pasti mulai menyesuaikan dengan yang sebelumnya karena kita tadi memformatnya menggunakan format continuous, menyesuaikan dengan halaman sebelumnya. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini 10 di sini mulainya 11 di next page lagi saja. Insert page layout ya, next page, otomatis dia di bawah. Di sini ya ketemu halaman baru, bab baru maksudnya ya. Maka di sini di take next page, dia di bawah, di sini di atas. Nah, bagaimana rekan-rekan? Ternyata untuk memberikan penomoran halaman itu cukup mudah. Yang penting rekan-rekan memahami beberapa poin penting tadi. Ya, coba kita cek sekali lagi. Cover kosong, tapi secara pengakuan adalah nomor 1 Romawi. Halaman pengesahan nomor 2 Romawi di bawah. Daftar isi Romawi 3 di bawah, daftar tabel Romawi 4 di bawah, daftar gambar Romawi 5, ya, daftar lampiran, dan seterusnya. Bab 1 di bawah, kontennya di atas kanan. Bab 2 di bawah, kontennya di atas kanan. Nah, ini 6, 7 ya, ini di halaman bawah dan seterusnya. Demikian rekan-rekan tutorial kita pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini dapat membantu rekan-rekan dalam menulis laporan ilmiah. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.